Shalom, eh, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Eh, Perkenalkan, saya biasa dipanggil Mas Rusni atau Mas Anto gitu, bisa terserah gitu. Jadi di sini saya hendak bersaksi. Sebelum saya bersaksi, saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa saya saat masih bujangan dulu, waktu bujangan saya sempat menerima hikmat dari Tuhan. Saya perlu mencatat segala mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau saya membaca, karena saya mencatat. Karena hikmat Tuhan waktu saya masih muda dulu bujangan, Tuhan suruh saya mencatat. Jadi saya catat secara runtut, tanggal dan tahunnya saya catat gitu. Jadi di sini saya akan membaca, namun saya hanya mengambil mujizat-mujizat yang anggaplah yang besar saja, dan mujizat-mujizat yang kecil biar saya lewatkan saja, dan akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu banyak hal di dalam pengalaman pribadi saya bersama Tuhan. Saya akan bersaksi, dan biarlah ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita semakin kuat, semakin setia di jalan Tuhan Yesus Kristus, jadi pengikutnya sampai maut memisahkan, kita tetap ikut Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan mencoba dengan singkat-singkat. Pada tahun 1997, waktu saya SMA, Bapak Ibu, di tahun 1997 saat itu saya masuk ke SMA Katolik, atau disebutannya saat itu SLTA, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Nah, saat di SMA Katolik, saya di sana, dan selama beberapa bulan saya di sana, saya merasa kurang betah Bapak Ibu. Sekolah di SMA Katolik bukan mungkin karena saya rasa salah satunya Bapak Ibu, di sana terlalu ketat aturannya. Misalnya kita tidak boleh berkendaraan ke sekolah, sedangkan jarak saya ke sekolah cukup jauh Bapak Ibu. Harus menggunakan sepeda saja, atau diantar orang tua, atau pakai angkot, pakai taksi, atau ya semacamnya lah. Kita tidak boleh bawa kendaraan pribadi. Nah, itu kadang yang membuat kesulitan rasanya untuk saya beraktivitas, dan sangat membebani lah untuk orang tua mengantar kami. Lagi pula saat itu juga banyak aturan-aturan yang saya rasa kurang enak. Maklum saat itu kan jiwa muda Bapak Ibu, masih masa-masa puber. Sepatu aja saat itu di sana ya, kalau hitam harus hitam semua, nggak boleh belang-belang, nggak boleh warna-warni dan sebagainya. Waduh, di situ saya nggak betah Pak. Bapak Ibu, saya nggak betah saat itu. Jadi saya mencoba bergumul ke hadapan Tuhan. Setiap malam sebelum tidur saya berdoa kepada Tuhan. Kurang lebih sekitar 7 bulan saya bergumul. Setiap malam sebelum tidur saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta supaya saya dipindahkan Tuhan dari sekolah sini. Saya minta dipindahkan. Dan setelah beberapa lama saya sudah berdoa, saya perlu mengkonfirmasi, karena yang punya kewenangan kan orang tua, ayah, ibu, dan kepala sekolah. Jadi saya konfirmasi ke ayah dan ibu saya, karena sudah cukup lama saya berdoa. Saya katakan saya mau pindah, karena dan orang tua mungkin pada saat itu memandang saya mau pindah itu baik, karena mereka berpikir kan kebetulan saat itu ayah dan ibu saya kerja. Nah, kakak saya dan adik saya juga sekolah, saya juga sekolah. Jadi pada saat pagi rumah itu kosong, tidak ada yang jagain, kosong gitu. Nah, karena alasan yang seperti itu, akhirnya orang tua menyetujui saya pindah ke SMA Kristen. Kebetulan di situ ada sekolah siang yang mulai jam 6.12.30 sampai jam
5 sore. Nah, saya mulai pindah di situ. Di situ saya juga boleh menggunakan sepeda motor karena memang jaraknya jauh, Bapak Ibu. Saya perkirakan jarak dari rumah saya ke sana ke sekolah saya 4 kilometer, Bapak Ibu. Lumayan jauh. 4 kilometer, jadi eh, dengan bersepeda motor lebih gampang, Bapak Ibu. Saya ke sana tidak menyulitkan orang tua gitu. Jadi orang tua tuh tidak terbebanin antara kita, jemput kita dan sebagainya, atau kita menggunakan angkot dan sebagainya. Nah, di situ saya betah di situ sampai saya lulus dari SMA Kristen. Saya lumayan lah bisa mendapat peringkat, kadang peringkat 1, kadang peringkat 2, dan saya diterima di universitas karena saya masuk dalam, ya, anggaplah peringkat 3 besar gitu. Saya masuk dalam peringkat 3 besar, akhirnya mendapat undangan masuk di universitas. Nah, di situ saya bersyukur, Bapak Ibu. Dalam doa 7 bulan saya bergumul untuk pindah sekolah itu, Tuhan jawab saya, Tuhan menolong saya. Ini jadi saya mendapat hikmat, kita berdoa itu harus rutin, dan doa kita juga harus kita konfirmasi kepada pihak-pihak lain. Karena yang saat itu apabila permasalahan saya ini, yang punya kewenangan kan orang tua dan kepala sekolah. Jadi saat saya berdoa, saya perlu konfirmasi mereka. Dan ternyata Tuhan mungkin melembutkan hati mereka, dan Tuhan membuat mereka berpikir bahwa ini alasan yang baik dan tepat, mereka pindahkanlah saya. Ini salah satu mujizat besar yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan. Memang kita harus bergumul, Bapak Ibu. Di situ saya belajar untuk sabar, untuk berdoa terus menerus. 7 bulanan itu bukan waktu yang sebentar, Bapak Ibu. Lama. Baik, saya lanjutkan. Setelah saya sudah saya sudah masuk kuliah, Bapak Ibu, sudah di universitas. Nah, di universitas itu pada tahun 2003 saya mulai berpikir, Bapak Ibu, maklumlah jiwa muda, dan tidak heran hampir semua orang juga yang mengalami masa pubertas pasti akan begitu ya. Mungkin saya saat itu berpikir dan mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan berilah saya kemudahan supaya bisa punya pacar. Nah, itu doa saya. Pada saat itu memang saya berdoa seperti itu. Kenyataannya saya berdoa seperti itu. Saya berdoa kepada Tuhan, saya minta pacar. Dan kurang lebih 3 bulan saya bergumul untuk doa itu, Tuhan beri jawaban. Kebetulan saya berkunjung ada ke rumah teman, ada cewek jomblo. Terus saya sering berkunjung dan ternyata gayung bersambut gayung, bukan saya yang nembak, dia yang nembak saya duluan, menyatakan dia suka dengan saya. Di situ akhirnya saya dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan jawab saya. Tapi ini proses kehidupan. Tuhan memang sengaja membentuk saya. Bapak Ibu ambil hikmat dari ini. Jadi kurang lebih beberapa lama saya berpacaran dengan teman wanita saya itu. Suatu ketika saya nonton ada siaran selebritis, Bapak Ibu. Kayak siaran selebritis di televisi lah, gosip dan sebagainya mungkin gitu ya, Bapak Ibu. Pada saat itu saya tonton, saya lihat ada pasangan selebritis yang pacaran 4 tahun, Bapak Ibu. 4 tahun pacaran lalu putus. Nah, itu saya tidak ingat pada saat itu, Bapak Ibu. Mereka putus, jadi si cowoknya ini karena stres tidur di bawah jembatan. Terus yang ceweknya stres, nggak tahu kesana kemari, di rumah nggak ada melulu karena stres, Bapak Ibu. Mereka stres berat. Bayangkan 4 tahun berpacaran dibuang-buang gitu aja, waktu sia-sia, percuma. Nah, di situ saya mulai mendapat hikmat. Wah, jadi selama ini saya belum pernah berdoa sedikit pun untuk hubungan saya dengan teman wanita pacar saya ini mendapat penyertaan Tuhan. Jadi saya di situ saya mulai berdoa, saya sebutkan nama pasangan saya itu, pacar saya. Kalau Tuhan berkenan, tolong permudah jalan kami supaya kami bisa menikah.
supaya kami bisa menjadi pasangan suami istri. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tolong pisahkanlah kami dengan baik-baik, dengan damai. Saya bergumul Bapak Ibu. Saya bergumul untuk doa itu. Doa itu cukup panjang juga Bapak Ibu, cukup panjang, dan kurang lebih kira-kira itu 7 sampai 8 bulan kemudian ada jawaban Tuhan. Kami putus Bapak Ibu. Kami putusnya baik-baik dengan damai. Pada saat itu saya merasa ada perkataan saya yang membuat pacar saya ini tersinggung. Nah, karena dia tersinggung, akhirnya kami tidak bisa bersama lagi. Kami pisahnya baik-baik Bapak Ibu, pisahnya dengan damai. Di situ saya mulai mengerti Tuhan. Belum mengerti, maaf Bapak Ibu, belum mengerti saat itu Bapak Ibu. Saya belum mengerti kenapa saya bisa putus. Saya saat itu mengalami stres Bapak Ibu, mendapat tekanan yang membuat saya stres lah, sedih lah. Kadang Bapak Ibu, jujur ya Bapak Ibu, saat itu saya hampir mau bunuh diri. Bunuh dirinya begini, saya naik kendaraan, saya pikir sudah mikir nih, saya mau laju-laju biar saya masuk jurang gitu, biar saya mati aja sekalian. Tapi kok nggak bisa ya, mau bunuh diri kok nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang saya sering dengarkan lagu puji-pujian, saya putar pada saat itu Bapak Ibu ya, Hillsong. Saya senang lagu penyembahan dari Hillsong. Saat itu grup itu masih baik, masih eksis dan masih terarah kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau di tahun 2001 sekarang ya, kelihatannya grup mereka sudah banyak ganti personil dan arahnya sudah bukan ke arah Tuhan Yesus lagi sepertinya ya, yang saya perhatikan. Nah, pada saat itu saya selalu putar lagu Hillsong, penyembahan, hampir setiap hari Bapak Ibu. Saya putar lagu Hillsong, itu yang menahan saya, supaya saya nggak macam-macam, supaya saya nggak mikir yang aneh-aneh, mau bunuh diri dan sebagainya. Nah, saat itu saya belum dapat hikmat dari Tuhan Bapak Ibu, saya belum dapat. Tapi kalau Bapak ingat di dalam Alkitab, ketika Raja Saul mendapat gangguan dari kuasa-kuasa jahat, dia mendapat serangan-serangan, Daud ambil kecapi lalu memainkan musik, sehingga Raja Saul terlepas dari gangguan-gangguan kuasa jahat itu. Nah, saat itu saya belum menyadari Bapak Ibu, tapi sekarang ini baru saya menyadari betapa kuasa puji-pujian itu sangat berkuasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga perlu dengar puji-pujian penyembahan di rumah yang mempermuliakan nama Tuhan. Dengar kesaksian juga boleh setiap hari dengar kesaksian seperti saya ya Bapak Ibu. Pada saat ini beberapa bulan ini saya selalu dengar kesaksian Tuhan setiap hari dari hamba-hamba Tuhan dimanapun. Kesaksian saya dengar saat makan sih, saya saat makan biasa sambil saya dengar gitu, saya tonton HP saya tonton gitu. Kalau sudah selesai makan saya stop, nanti saya lanjutin lagi pada siangnya, saya tonton lagi. Kalau masih belum selesai, panjang ya Bapak Ibu, 3 jam misalnya, saya lanjutin lagi malam pada saat mau makan malam. Nah, saya tonton lagi itu video, dilanjutin sampai selesai. Jadi saya begitu Bapak Ibu, saya tonton semuanya gitu. Nah, ini kesaksian saya ketika saya putus dengan pacar saya yang pertama itu Bapak Ibu ya. Setelah putus, di pertengahan sebelum saya putus dengan pacar saya ini, mantan pacar saya sebutannya, mendadak saat saya lagi belajar Bapak Ibu, saya merasakan ada yang aneh. Saya perlu berdoa untuk ibu saya. Kenapa ya? Saya pikir ibu saya di luar kota Bapak Ibu ya. Jadi jaraknya dari sini sampai sana ibaratnya kalau berangkat pagi, ibaratnya jam 7 pagi ya, mungkin jam 7 pagi berangkat dari sini ke kota sana, kira-kira jam 5 sore sampainya ke kota sana. Jauh Bapak Ibu. Dan kotanya mungkin ibaratnya kurang maju, masih kurang maju.
Nah, posisi ibu saya pada saat itu ternyata di sana ibu saya salah makan, dia keracunan makanan. Udang udang itu dia makan dan dia mencret. Dia sampai kurus badannya, Bapak Ibu. Dia masuk ke IGD rumah sakit di sana. Nah, saat malam itu saya tidak ada dihubungin di telepon atau apa, dan pada saat itu zaman saya saat itu yang ada itu kebanyakan telepon rumah. HP itu belum seperti sekarang ya, kayak Android segala bebas, gampang dicari. Kalau zaman saya dulu, HP Nokia itu pun masih mahal saat itu. HP Nokia yang masih dipakai anak-anak muda saat itu dan orang dewasa, orang tua. Nah, saya kok merasakan ada yang aneh. Saya doakan ibu saya, kayaknya ibu saya ini mau mati. Mau mati ibu saya rasakan. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya bercucuran air mata, Bapak Ibu, menangis. Saya menangis, saya minta kepada Tuhan, Bapak Tuhan, saya bilang, ibu saya perlu tuntunan ibu saya masih perlu perhatian ibu saya masih perlu nasihat ibu saya. Jadi saya minta kepada Tuhan supaya ibu saya tetap hidup, saya bilang, supaya tetap selalu bersama kami. Nah, saya berdoa gitu Bapak Ibu ya. Nggak tahu saya berapa lama saya berdoa itu. Saat itu mungkin kira-kira 5 menit sampai 10 menit ya. Saya berdoa, saya bercucuran air mata, saya menangis. Sudah selesai itu, saya lanjutkan pelajaran saya. Jadi saya agak merasa aneh saat itu ya. Tapi setelah itu kira-kira 3 hari kemudian, ibu saya balik dari sana. 3 hari atau ya sekitar 3 hari lah, balik ke rumah kami. Nah, saat itu ibu cerita dia dalam kondisi kritis di sana, hampir mati, kekurangan cairan, makan udah nggak bisa, mencret melulu. Kamu mencret kan, kurangan cairan, lambat-lambat bisa mati langsung. Nah, itu yang dialami ibu saya. Saya pikir ini ya, apa itu, saya mendadak menerima hubungan batin gitu dari Tuhan kalau ibu saya mau mati. Tapi saat itu kalau tidak salah saya tidak bilang sama ibu saya bahwa saya merasakan kontak batin ibu saya itu mau mati. Saya diamkan saja. Saya itulah, Tuhan luar biasa. Saya bisa merasakan itu semua karena kasih Tuhan saja, mujizat Tuhan. Saya berdoa, itu suatu kontak batin yang saya rasakan. Dan luar biasa Tuhan. Terima kasih jawaban Tuhan, ibu saya tetap hidup sampai di tahun 2021 ini. Ibu saya masih hidup, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kan saya lanjutin nih yang putus dengan mantan pacar saya tadi. Saya berdoa lagi kepada Tuhan seperti pertama tadi, saya minta pacar lagi. Itu doa yang salah Bapak Ibu. Saya kasih tahu ya, doa minta pacar itu doa yang salah. Saya baru tahu setelah saya sudah punya istri, sudah punya 4 anak, baru saya tahu ini umur saya di 2021 ini, di tahun 2021 ini ya Bapak Ibu, umur saya sudah 39 tahun. Nah, saya berdoa, seharusnya doa yang benar itu Bapak Ibu ya, berdoa yang benar itu, Tuhan Yesus, saya mau minta istri atau minta suami gitu, bukakan jalannya, dipermudah. Kalau minta pacar pasti putus lagi, putus. Saya alamin, saya minta pacar terus, doanya salah karena saya belum terima hikmat Tuhan. Sampai akhir-akhirnya saya terima hikmat Tuhan, saya rubah doa saya, bukan minta pacar lagi, tapi minta pasangan hidup, minta istri gitu. Jadi kalau saudara-saudara saya yang masih muda-muda, yang bujangan, berdoalah minta suami atau minta istri yang seturut kehendak Tuhan. Saat itu saya bergumul Bapak Ibu, minta yang seiman ya, ini prioritas, ini seiman. Saat saya sudah berubah doa, saya minta istri itu, minta yang seiman. Saya minta cewek saya saat itu ya putih, saya minta dia orangnya pintar, saya minta orang yang lebih muda umurnya dari saya, muda ya 2 tahun umurnya istri saya. Nah, dan pokoknya hampir semua yang saya minta itu Bapak Ibu, yang saya mintakan kepada Tuhan sesuai kemauan saya, dikasih Tuhan, dijawab Tuhan.
Itu yang saya minta dikasih Tuhan seperti itu. Istri saya pintar, dia kulitnya putih, terus dia pandai ngurus rumah tangga, pandai masak, dia orangnya baik, ibaratnya dia orangnya sosial gitu loh, gampang bergaul. Nah, di situ ceritanya. Jadi saat itu saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Berdoa minta pacar lagi, saya minta pacar, dikasih Tuhan lagi. Pacar saya yang kedua ini lebih cantik dari pacar yang pertama, dia juga putih. Nah, dan saat itu saya sudah ingat dari pelajaran saya pada saat itu, pengalaman sebelumnya, saya harus berdoa supaya jangan sampai kita pacaran 4 tahun seperti saya bilang tadi, kayak selebritis itu loh. Pelajaran pacaran sampai 4 tahun, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, sia-sia. Mendingin saya serahkan ke Tuhan, dipercepat Tuhan. Kalau memang kau tidak berkenan, putuskan kami baik-baik gitu. Saat itu yang saya di pacaran yang kedua ini, saya nggak minta putus baik-baik. Saya nggak tahu ini pacaran yang kedua atau yang ketiga, karena saat itu ya Bapak Ibu, jujur ya, saya jujur sama Bapak Ibu, saya cari pacar itu dibilang susah enggak juga susah, dibilang sulit enggak juga sulit, ya sedang-sedang aja. Jadi pada saat ada yang cocok, ada yang seret, mau, si ceweknya mau, saya juga mau gitu. Entahlah apa yang mereka lihat dari saya nggak tahu ya. Mungkin puji Tuhan kalau saya diberi ada kelebihan yang menyebabkan wanita itu suka sama saya pada saat itu ya Bapak Ibu. Kita nggak boleh berbangga untuk hal fisik, hal-hal duniawi, nggak perlu kita berbangga. Saya menyadari itu tidak perlu, tapi saya bersyukur Tuhan kasih saya kelebihan gitu ya, ada suatu kelebihan sehingga mungkin ya ada gampang gitu cari pacar saat itu. Nah, saya berdoa saat ini dengan pacar saya yang selanjutnya ini, saya berdoa, Tuhan, saya sebut nama itu cewek, kalau engkau berkenan biar kami bisa menikah dengan baik-baik, dimudahkan jalan kami gitu supaya bisa menikah jadi suami istri. Kalau Tuhan tidak berkenan, pisahkan kami, putuskan. Nah, di situ saya tidak minta seperti yang pertama dulu, putus baik-baik, pisahkan dengan baik-baik, pisahkan dengan damai. Jadi ujung ceritanya kami berkelahi dengan luar biasa Bapak Ibu, bertengkar dengan luar biasa. Di hadapan orang tuanya saya teriak-teriak Bapak Ibu. Tahu kenapa sebabnya? Pacar saya selingkuh Bapak Ibu. Jadi dia telepon saya itu kan telepon rumah Bapak Ibu. Nggak usah ke rumah ya, dia bilang. Karena saya pulang kampung katanya. Nah, jadi selama 2 minggu saya nggak malam mingguan ke rumah pacar saya. Nah, tetangganya lapor ke saya, kok nggak pernah ke rumah ini, katanya, ke rumah pacar saya itu, kenapa, katanya. Lu dia kan bilang pulang kampung, saya bilang. Enggak, dia nggak ada pulang kampung, katanya. Tuh dia itu ada cowok yang ngapelin dia terus, katanya, tiap malam minggu. Ah, saya bilang, wah, ketahuan nih, pantas kayak pikir. Saya lihat dulu ada cewek mantan pacar saya itu ya, dia kan biasa, saya kenal jenis bajunya, dia lewat depan rumah saya sama cowok pelukan. Wah, saya curiga nih. Pada malam minggu yang ketiga, saya datang ke situ Bapak Ibu. Di situ ada cowoknya. Lalu si pacar saya ini salah tingkah Bapak Ibu, salah tingkah. Nah, di situ kami ribut, teriak-teriak, saya teriak, sudah marah saya. Aduh, hati ini Bapak Ibu, kalau saya merasakan anak-anak muda bagaimana terasanya hati ini terluka. Saya udah merasain. Nah, di situ saya sedih, saya nangis, saya didoain, saya minta didoain sama ibu, sama ayah saya, kepala saya dipegang loh, didoain. Tapi karena sudah saya belajar dari pengalaman sebelumnya, saya mulai ya anggaplah 1 minggu aja udah baikan lagi, saya enak aja. Saya ditelepon balik sama itu mantan pacar saya, dia mau ngajak balik, nggak bisa lagi, mohon maaf, karena kita sudah dipisahkan dengan Tuhan, nggak ada lagi jalannya. Tapi satu hal yang saya perlu klarifikasi ke Bapak Ibu, kalau minta berpisah itu minta pisah baik-baik dan damai,
Jangan minta pisah aja gitu, nanti pisah ini bikin ribut, kelahi, bertengkar, atau hal-hal lainnya yang nggak mengenakan kayak itu. Minta pisah baik-baik. Nah, itu hikmat yang saya dapat saat itu. Dan hikmatnya, kita berdoa itu bukan minta pacar, tapi minta pasangan hidup, minta istri atau suami. Kedua, kalau memang Tuhan tidak berkenan dengan pasangan kita ini, minta pisahkan baik-baik dengan damai supaya jangan ribut kayak saya ini loh. Nah, setelah itu saya minta terus Bapak Ibu, minta pacar lagi. Jujur saya saat itu Bapak Ibu, hikmat ini belum terbuka. Hikmat dari Tuhan itu belum kebuka. Saya minta pacar lagi, dapat lagi Bapak Ibu, pacaran lagi. Saya terus pacaran, putus, pacaran. Jujur Bapak Ibu ya, saya jujur ke Bapak Ibu, selama saya pacaran nggak kayak pacaran anak muda ya, anak muda yang pacaran bebas itu ya, yang melakukan pre-sex atau sebagainya. Jujur Bapak Ibu, saya nggak ada melakukan pre-sex, nggak ada. Sampai istri saya pun saya nggak ada melakukan pre-sex, jujur ya Bapak Ibu. Nah itu makanya Bapak Ibu perlu berdoa supaya nanti dapat pasangan seturut kehendak Tuhan. Ini saya berbagi untuk anak muda ya, mulai sekarang berdoalah, rubah doamu. Kalau kamu punya pacar, doakan pacarmu kepada Tuhan, permudah jalannya supaya kalian bisa menikah. Kalau tidak, pisahkan baik-baik dan damai gitu. Kalian minta harus bisa baik-baik dan damai, kalau nggak ribut kalian kelahi. Nah, di sini juga saya menyadari, bagi orang-orang, saya tahu pergaulan sekarang banyak orang yang sudah bebas dan sudah terbiasa menjadi simpanan dan sebagainya. Laki-laki jadi simpanan istri orang menjadi simpanan laki-laki orang yang punya suami, yang punya istri. Nah, di situ hikmatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu berdoa. Doakan orang tersebut yang punya hubungan terlarang dengan Bapak Ibu. Doakan terus. Kayak saya bergumul loh Bapak Ibu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun saya pernah bergumul Bapak Ibu. Tapi tidak mau saya sebutkan di sini. Tuhan akan jawab doa Bapak Ibu pergumulan. Kalau nanti Bapak Ibu pasti akan dipisahkan, Bapak Ibu akan diarahkan ke jalan yang baik dan benar. Ini ya, untuk pasangan-pasangan yang terlanjur jadi pil atau will, simpanan, menjadi simpanan orang, itu berdoa, serahkan ke Tuhan. Tuhan akan jawab doa Anda. Tuhan akan lepaskan Anda dari hukuman api neraka. Iya, bebas, Anda akan dibebaskan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya ceritakan ya, karena di wilayah saya ini Pak ya, mungkin mistik-mistiknya cukup tinggi. Jadi saya kena, ada yang ngirim santet ke saya kayaknya. Saya nggak tahu santet atau guna-guna istilahnya. Saya diguna-gunain. Punggung saya ini gatal. Terus paha saya gatal 1 minggu setelah saya putus dengan pacar yang ini ya, yang saya ceritain tadi. Lalu di paha saya ini ada tulisan namanya. Aneh kan, kalau gatal ada tulisan namanya, misalnya A gitu, misalnya A, kok ada A gatal gitu, merah-merah, kok ada tulisan A, kan aneh Bapak Ibu. Nah, di situ saya berdoa, saya tengking, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak terjadi apa-apa setelah itu, aman, saya baik-baik saja, dan saya tidak mau kembali lagi kepada orang tersebut. Walaupun adiknya datang ke saya waktu saat Natalan ya Bapak Ibu, Natalan berkunjung, tapi saya sudah menutup hati saya nggak pengen balik lagi. Nah, itu ceritanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus merubah doa ya. Saya berhikmat ini kepada saudara-saudara yang muda-muda, yang masih pubertas, masih istilahnya. Ambil hikmat dari pengalaman hidup saya, Anda pergunakan, pasti Anda akan selamat jalan hidup Anda. Anda langsung dapat pacar, Anda langsung dapat pasangan hidup, nggak kayak saya pacar, pusing, capek saya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Saya sering waktu sama pacar saya ajakin sembahyang loh Bapak Ibu, ajakin sembahyang ke gereja. Nah, tapi memang di situ ada sisi positifnya, saya ikut membina gitu. Tapi itulah buang-buang waktu. Tapi dari situ pelajaran pengalaman hidup saya biar bisa berguna bagi anak-anak yang muda-muda atau yang sudah tua tapi jadi
jadi simpanan biar Anda memperbaiki diri Anda. Jangan biarkan hati nurani Anda menjadi buta. Jangan biarkan hati nurani Anda menjadi buta dan menjadi terbiasa berbuat dosa. Jangan biarkan. Serahkan kepada Tuhan. Dia akan memulihkan perjalanan hidup Anda. Dia akan memberi Anda pasangan hidup. Percaya saja. Nah, pada Maret 2006 ya, saya melakukan perjalanan ke Banjarmasin. Ini saya mengalami banyak mujizat yang saya catat nih, mujizat yang saya anggap besar ya. Pada Maret 2006 saya ke provinsi sebelah menggunakan kendaraan sepeda motor dengan sepupu saya karena ibunya masuk ke rumah sakit di sana. Nah, karena ada tindakan-tindakan operasi dan di mana di sana provinsi sebelah itu akreditasinya mungkin ya sebutannya itu atau kelas rumah sakitnya itu lebih bagus gitu. Jadi orang pada ke sana gitu. Nah, di sana saya bawa kendaraan dari provinsi sini sampai sana selamat. Tidak ada apa-apa. Lalu setelah itu kami bermalam di sana, balik lagi saya suruh sepupu saya gantian, kamu yang bawa. Tapi sepupu saya ini orangnya saya perhatikan suam-suam kuku. Nah, suam-suam kuku itu kayak masih percaya mitos, jadi kayak ada penunggu jalan dan sebagainya, perlu permisi, perlu izin, perlu kasih makanan atau apa gitu, atau di klason atau apa. Nah, saat itu kami pas pulang kembali ke kota kami, hampir jatuh kami, kepleset, ini sudah goyang setirnya. Lalu berhenti dia, lalu dia kayak mau minta izin atau apa, udah. Saya ambil alih kendaraan itu, saya lagi yang bawa sampai ke kota dengan selamat. Saya tidak ada kompromi dengan penunggu jalan, kuasa-kuasa jahat iblis setan, hanya doa saja kepada Tuhan Yesus. Pasti Bapak Ibu juga tahu hal-hal seperti ini. Bapak Ibu nggak boleh tunduk sama kuasa jahat, nggak boleh tunduk sama penguasa-penguasa jalan, roh-roh jahat di jalan, jangan tunduk. Kita berdoa pada Tuhan. Saya sudah mengalaminya, melewatinya, bahkan hal-hal supranatural juga saya alami Bapak Ibu. Waktu di Batapah ya, saya loncat aja ya langsung ya ke 2012 dulu. Saya waktu ke Batapah di maaf saya sebutkan kota, saya nggak mau sebutin. Nah, di situ saya ke daerah itu ya, di desa itu, bukan kota, desa. Nah, di desa situ ada rumah yang sedikit angker dan ada roh jahatnya, memang ada, terasa banget. Apalagi kita jalan ke dapurnya, ibaratnya itu bulu kuduk ini berdiri. Nah, di situ saya lipat itu kasur-kasur di kamar itu ya Bapak Ibu, saya lipat malam-malam sekitar jam 7 atau jam 8 malam itu saya lipat. Teman-teman kami kan dalam tim, kebetulan saya nginapnya di rumah Pak Kades. Nah, tim saya ini sebagian ada 4-5 orang di situ. Saya lipat kasurnya tanpa rasa takut, saya lipat. Terus saya itu teman saya Saipul yang duduk situ. Nggak taunya Saipulnya di sana, di kamar tamu di depan sana. Oh, Saipul, tapi sekilas ya Bapak Ibu kayak gini ya. Enggak ada, udah enggak ada. Saya kira Saipul, mirip Saipul loh, sekilas. Jadi saya jalan sana, loh, kok dia di situ Saipulnya? Lalu siapa yang di sana tadi di kamar itu? Nah, itu Bapak Ibu. Setelah itu saya pulang, mereka di situ habis-habisan digangguin sama kuasa jahat itu. Ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, mereka diserang Bapak Ibu di alam tak sadar, alam mimpi, nangis dan sebagainya mereka. Jadi saat itu pagi menjelang siang mereka berkunjung ke tempat saya tidur itu, di tempat Pak Kades. Mereka kayak ngomong tuh nyindir saya, makanya jangan suka gangguin, jangan ngerubah-ngerubah, jangan suka gangguin itu katanya. Maksudnya tuh biarin aja, kita kan di situ. Nah, mereka kayaknya mulai menyinggung saya ini. Nah, dari situ saya mulai nggak enak Bapak Ibu. Kalau saya sih frontal istilahnya atau gimana gitu terhadap kuasa jahat, saya nggak tunduk. Tapi karena sesama saya, ya saya nggak enak lah. Jadi saya juga harus menghargai kepercayaan mereka.
apalagi mereka beda agama, dan ada juga yang kita Kristen tapi Kristen KTP, mungkin suam-suam. Ya itulah, akhirnya saya belajar di situ. Kalau dia ada di rumah saya, roh jahat itu ya saya hajar itu roh jahat. Tapi kalau di rumah orang, saya mulai berpikir nanti membuat orang tersinggung gitu lah. Paling-paling saya doain, saya nggak otak-atik di situ. Karena kejadian itu ya Bapak Ibu, kejadian mistis itu saya ngalamin, kejadian mistis itu. Dari perjalanan tadi saya bilang, penunggu jalan saya nggak pernah minta izin nggak pernah. Nah, terus di tahun 2013 ya Bapak Ibu, saya ini kalau saya lihat pada saat itu ya Bapak Ibu, di tempat kerja saya itu mungkin karena punya skill yang lumayan gitu, lumayan sedikit lumayan lah, dan dipercaya pimpinan, hampir semua pekerjaan itu saya cover sendiri, saya kerjain sendiri, kerjaan atasan itu saya kerjain sendiri. Nah, disitulah jadi pimpinan ini tinggal bilang gini aja, gini saya kerjain, tinggal beres. Nah, di satu saat itu membuat saya jadi sombong Bapak Ibu, saya mulai angkuh istilahnya itu. Nah, kebetulan pimpinan saya ini juga orangnya sensitif, mudah tersinggung, Kristen KTP istilahnya itu. Jadi dia dengan saudaranya pun tidak akur, dendam, sejak dari masa kecilnya udah dendam. Nah, karena sikap saya yang mungkin ada membuat dia tersinggung, lalu saya dikeluarkan dari timnya pada saat itu ya, tim bekerja kami, tim kerja. Dan saat itu saya dikeluarkan, pimpinan itu melaporkan saya yang menjelek-jelekin saya ke atasan pimpinannya yang lebih tinggi lagi, dijelek-jelekin saya. Terus dengan mitra-mitra yang lain, mitra-mitra LSM yang lain saya juga dijelek-jelekan. Ada yang sempat sedikit satu orang melapor, gini kamu katanya. Nah, di situ saya berpikir karena saya tidak bisa menjangkau mereka Bapak Ibu, saya nggak bisa ke atas, ke pimpinan yang paling atas, nggak mungkin kan, ngapain saya ke sana, terus tujuannya apa, ngomong apa gitu. Nah, ke sana gitu kan, saya saat itu kan ada rasa segan, dan ke atasan tuh kan segan. Jadi saya biarin aja, terus saya balas jelek-jelekin juga pimpinan saya di Facebook. Saya gini, saya jelekin juga dia. Karena membalas itu Bapak Ibu, akhirnya itu menjadi tidak baik Bapak Ibu. Situasi itu semakin buruk menurut saya ya Bapak Ibu. Situasi itu semakin memburuk, situasi itu tidak malah membaik. Memang benar Tuhan bilang tuh, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Saat itu situasi tidak semakin membaik tapi semakin memburuk. Jadi saya itu fasilitas saya itu mulai ditutup semua Bapak Ibu. Saya nggak bisa kerja, apa-apa ditutup, fasilitas nggak ada. Nah, akhirnya saya sempat beribadah ada di gereja tertentu, lalu saya dengar pendetanya bilang gini, jangan membalas katanya, pembalasan itu hak Tuhan katanya, jangan menghakimi itu hak Tuhan. Nah gitu, di situ saya tersentuh Bapak Ibu, kayak tertancap gitu, kayak kena sekali. Oh, selama ini saya salah jalan, sudah saya pikir, karena saya diserang saya balas serang, saya dijelek-jelekan saya balas jelek-jelekan. Akhirnya saya berubah, saya hapus semua di Facebook saya yang menjelek-jelekan pimpinan. Tetapi pimpinan sudah terlanjur marah sama saya, dia mulai minta dari pimpinan tingkat atas, level atas, suatu disposisi perintah untuk memindahkan saya. Nah, itu saya sudah dipanggil oleh beberapa pejabat lainnya, dikonfirmasi mereka, kenapa kamu begini katanya, kenapa kok sampai keluar suatu perintah untuk memindahkan kamu, kenapa katanya. Nah,
Di situ saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya pasrah sudah sama Tuhan. Tuhan, kata saya bilang, kalau saya dipindahin, terserah dimanapun saya akan berusaha bekerja dengan baik. Kalau saya masih tetap di sini tempat kerja saya juga akan bekerja dengan baik, saya bilang. Jadi kurang lebih 11 bulan ya Bapak Ibu, 11 bulan saya berdoa untuk itu. Saya nunggu kok, saya nggak dipindah-pindah ya. Nunggu saya nggak dipindah-pindah, tapi tidak dapat fasilitas. Saya di situ nggak ada dapat apa-apa, nggak, semua terkunci, sudah ditutup. Nggak taunya pimpinan saya ini Bapak Ibu, yang jelek-jelekin saya, yang minta perintah disposisi dari atasan mengeluarkan saya, malah beliau yang dikeluarin, yang dipindahin ke tempat yang lain, dan jaraknya jauh 5 km lagi dari tempat kerja yang semula ini. 5 km ke sana, kurang lebih 5 km lagi, jauh lagi, tambah jauh. Nah, di situ saya kaget Bapak Ibu, benar kaget. Saya udah pasrah sama Tuhan. Saya nggak balas orang bilang saya apa kek. Nah, di situ saya belajar. Akhirnya saya belajar dari kejadian itu. Jangan membalas Bapak Ibu. Kalau Anda dijelekin, Anda dihina, Anda dikatain buruk-buruk, jangan balas. Saya sudah ngalamin. Kalau Anda balas, situasi makin buruk, situasi makin jelek, situasi tidak semakin membaik, tidak akan semakin baik, tapi semakin memburuk. Nah, di situ saya belajar Bapak Ibu, dan saya juga belajar rendah hati. Ketika setelah itu pimpinan-pimpinan selanjutnya, saya masih dipercayakan mengkapor kegiatan-kegiatan yang dimana pimpinan itu ibaratnya, kalau dari skill ya, kalau saya perhatikan ya Bapak Ibu, dari skill saya bisa menyamai atau melampaui di atas pimpinan dari segi skill makanya pimpinan tinggal suruh beres, kayak saya ini ujung tombaknya, tinggal suruh beres, tapi saya di situ saya belajar Bapak Ibu, rendah hati. Saya nggak lagi kayak dulu. Jadi kalau ada sesuatu misalnya yang perlu saya sampaikan ke atasan, saya bilang aja saran saya Bapak, saran saya Ibu, begini. Tapi terserah Bapak, terserah Ibu gimana baiknya. Nah gitu. Jadi saya mulai banyak berubah dari hal ini. Saya banyak rendah hati Bapak Ibu. Rendah hati itu penting. Kayak raja-raja di zaman perjanjian lama aja, karena sombong banyak jatuh. Sombong itu bahaya Bapak Ibu. Nah, itu ajaib, itu mujizat yang besar Bapak Ibu. Saya mau dipindahin, yang nyuruh pindah malah dipindahin. Aneh kan? Padahal sudah keluar surat dari atasan paling tertinggi. Aneh, benar-benar aneh. Sampai sekarang saya nggak habis pikir, kok bisa gitu ya? Aneh itu Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan Yesus itu. Nah, setelah itu di tahun 2016 saya, karena rumah kami Bapak Ibu mepet dengan tetangga sebelah nih, mepet gitu kan. Jadi saya mulai bergumul, 2 tahun saya bergumul Bapak Ibu, tapi nggak rutin doanya. Ibaratnya setiap hari enggak, putus-putus, mungkin 1 bulan saya berdoa, terus 2-3 hari berdoa, seminggu berdoa, putus-putus lah gitu doanya, nggak rutin sama 2 tahun. Minta tetangga sebelah itu bikin tembok doanya saya. Nah, doa saya itu dikabulin Tuhan, tapi karena saya berdoa itu tidak rutin mungkin ya, saya pikir saat itu mereka cuma bikin tembok itu cuma 2 meter Bapak Ibu, kurang lebih 2 meter, cuma ngasih tanda aja batas ini loh, batas mereka di situ, batas kita di sini, kasih tanda 2 meter pagar tembok ya. Nah, di situ saya merasa jawaban Tuhan, walaupun saya maunya sih dipagarin sampai habis ke belakang, tapi enggak, mereka cuma 2 meter aja. Ya disitulah saya juga merasakan ini mujizat besar bagi saya ya, saya pribadi. Itu saya merasa itu mujizat besar, kok bisa sampai ditembokin gitu. Nah, di tahun 2017 istri saya juga sempat sakit karena hipertensi dan sebagainya. Tapi dia beruntung karena pertolongan Tuhan bisa kembali bersama kami beraktivitas, walaupun kondisinya saat itu hipertensi ini
membuat dia semakin menurun ya fisiknya saat itu. Nah, namun saat itu di 2016, kurang lebih tahun 2016 ya Bapak Ibu, saya mengalami kasus lagi teman sekerja. Ini bukan saya dengan pimpinan tadi, bukan ya, saya dengan teman sekerja saya yang lain. Karena teman sekerja saya ini lihat saya kadang-kadang diajak pimpinan sering keluar kota, jadi kan teman saya ini ngiri loh. Teman saya ngiri, dia lalu pungli, minta 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 jatah sama saya. Waktu itu saya diam aja, nggak saya tanggapin, saya abaikan aja. Nggak taunya dia marah Bapak Ibu. Ini orangnya Kristen KTP ya, yang saya bilang ini marah orangnya. Diam-diam saya disantet Bapak Ibu, bener disantet. Tapi dia nyantetnya saat saya lagi tidur, karena diserang dari mimpi. Nah, saya tahu ini karena saya juga 16 tahun bergaul dengan teman-teman saya yang punya ilmu hitam juga Bapak Ibu, ilmu hitam, ilmu putih. Jadi saat saya tidur, saya sedang naik motor gini ya Bapak Ibu, naik motor, lalu ada dua orang mencegat saya. Satu orang tubuhnya postur tubuh sedang, ini orang saktinya yang saya bilang itu, yang saya 16 tahun bergaul dengan dia. Dan satunya lagi teman saya yang tinggi ini, nah ini yang marah sama saya karena dia mungli saya, nggak saya kasih, badannya tinggi dan wajahnya jelas. Nah sedangkan yang berpostur tubuh sedang ini nggak kelihatan wajahnya. Saya sadar sekarang karena dia mengunci dirinya sebelum dia menyantet saya ya Bapak Ibu. Ibaratnya mau santet saya itu dia kunci dulu dirinya ini. Jadi nggak kelihatan wajahnya. Teman saya ini kelihatan. Nah saya berhenti sebentar, langsung ngebut saya. Dalam mimpi itu Bapak Ibu ya, ngebut, saya naik sepeda motor, lalu saya dilempar batu kena punggung saya. Saya gitu. Bapak Ibu kalau pernah main kasti, main lempar-lemparan, main kasti itu ya, rasanya dilempar itu gimana? Sakit Bapak Ibu, dilempar kena bola kasti itu kalau kita main lempar-lemparan waktu kita masih SMA atau SMP dulu ya, atau SD main lempar-lemparan kasti itu sakit Bapak Ibu kalau kena. Ini batu loh Bapak Ibu yang dilempar. Batu dilempar. Gitu. Batu dilempar tapi dalam mimpi Bapak Ibu, diserang secara tidak sadar, alam tak sadar gitu. Di alam roh saya diserang. Langsung bangun saya Bapak Ibu. Saya pegang punggung saya gini. Berdarah enggak ya? Saya rasa enggak berdarah. Wah, kuasa Tuhan Bapak Ibu yang ngelindungin saya. Saya langsung bangun. Saya pikir itu nyata Bapak Ibu. Saya sampai pegang punggung saya liatin, berdarah enggak, sakit loh Bapak Ibu. Tapi saya enggak apa-apa, enggak berdarah. Aneh. Nah, saya sadar saat itu. Beliau ini marah sama saya, dia santet saya. Ini teman ini satu ini nih, biang keroknya yang berpostur sedang itu tadi, itu orangnya memang punya ilmu Bapak Ibu. Nah setelah itu setiap saya ada di bawah pimpinan ke luar kota, saya kasih dia 50.000. Saat itu ya berharga 50.000 itu ya Bapak Ibu, besar. Teman saya juga senang. Jadi saya pikir ada kan di nas Alkitab, jangan mamon yang menguasai kita, tapi kita yang mamon itu tunduk di bawah kaki kita. Jadi saya berpikir gitu, uang itu digunakan untuk berteman, bersahabat dengan banyak orang. Ya udah saya kasih aja dia. Setiap perjalanan saya dapat perjalanan keluar kota bersama pimpinan, saya kasih dia. Pas baliknya saya kasih 50.000. Jadi beliau ini senang ya. Tapi yang sangat disayangkan dari beliau ini, karena dia sampai berpikiran jauh gitu Bapak Ibu ya, kayak baru menyadari karena dia itu sudah hampir setahun atau 2 tahun gak pernah ke gereja Bapak Ibu. Ini orang Kristen KTP, gak pernah ke gereja. Sedih saya, gak pernah ke gereja dia cuma Natalan aja. Saat Natal itu pun dia bangga nyebut dirinya gak pernah sembahyang 1 tahun 2 tahun. Terus cuman Natalan kayak rasa bangga gitu nah, kayak rasa bangga dia
Ya ampun, saya bilang, gimana ini orang, saya bilang. Nah, teman saya ini Bapak Ibu yang tinggi, badannya tinggi, saya bilang tadi itu juga belajar ilmu kebal Bapak Ibu, potong-potong. Belajar ilmu kebal sama teman saya yang postur tubuhnya sedang itu. Nah, belajar, dia ngambil ilmu dengan orang lain. Itu orang Kristen Bapak Ibu. Saya sedih dengan orang-orang Kristen, kok bisa gitu orang Kristen kayak gini. Nah, setelah itu di tahun dia meninggal Bapak Ibu, teman saya ini, sekitar sekitar Juni 2018. Jadi saya berkunjung ke sana, saya tanyakan langsung dengan istrinya, kenapa dia meninggal ini, kenapa, saya bilang. Jadi diceritain, dia kan lagi keluar katanya malam. Saya nggak tahu deh, ini cerita dari keluarga ya, mancing katanya malam-malam. Mancing kok malam, saya pikir beneran mancing apa piye iki. Saya pikir kan, Bapak Ibu kalau keluar malam mancing apa piye atau ngapain gitu. Apalagi orang sudah iman nggak pernah dibentuk ya, ya udah itu terserah urusan mereka ya. Jangan cuman cerita, istrinya bilang kayak gitu, mancing katanya. Jadi pulang subuh kira-kira jam 4 atau jam 5 dia ketok pintu katanya. Lalu dibuka pintu sama istri, puk dicatok, ketok pintu. Lalu dia duduk di lantai, batuk-batuk, kok gitu keras batuknya, lalu meninggal. Jadi prediksi dari pihak keluarga itu jantungan. Sayang sekali, nggak sempat dipanggil pendeta untuk melakukan perjamuan kudus atau apa. Sayang, saya sedih. Dia nggak bertobat, dari dia gunain saya atau nyantet saya itu aja, nggak bertobat Bapak Ibu, mati dalam dosa. Itu kadang saya sedih dengan orang Kristen. Makanya saya mau bersaksi saat ini, karena saya mau orang-orang Kristen itu juga diselamatkan. Banyak orang Kristen sendiri sudah pasti masuk surga hanya mengakui Yesus dan mengikuti teladannya. Masih yang aneh-aneh, masih yang percaya mistis, magic dan sebagainya. Itulah, karena memang hampir setiap agama juga begitu, dari agama sebelah juga gitu. Nggak semua orang bisa ngikutin aturan agamanya dengan baik. Ada oknum-oknum tertentu, kita jujur aja, oknum-oknum tertentu juga nggak ngikutin agamanya dengan baik. Nah, kadang selengean, semaunya, itu juga ada dalam kita Kristen. Ada Kristen KTP kayak gitu. Nah itulah, saya cukup sedih dengan teman saya ini. Nah, tinggal satu sekarang Bapak Ibu. Teman saya yang itu kan sudah gugur istilahnya tuh. Saya nggak mengharapkan dia itu mati Bapak Ibu. Saya sedih, turut sedih, saya ikut turut prihatin dengan kondisi itu. Nah, satu teman saya ini ya, di 2017 ya, saya ngalamin lagi disantet dengan teman saya yang postur tubuhnya sedang. Saya bilang tadi, ini biang keroknya. Orang ini sakti Bapak Ibu. Saya bilangin ya, saya 16 tahun berteman sama dia, rekan sekerja saya. 16 tahun saya tahu orang itu dikeroyok orang, sampai 10 orang ngeroyok. Yang 10 orang itu kabur semua. Pernah dia rebutan janda Bapak Ibu. Rebutan janda, ditikam dari belakang, ditikam. Ini baju robek tapi badan gak tembus. Robek baju, langsung di kantor Polres sana dikasih lihat, ini baju robek. Yang mereka duluan nusuk saya. Karena itu kata teman saya yang postur tubuh sedang itu, pas dia tusukan pertama kena di belakang, karena dia naik motor kan nggak tahu, lewat kayak jembatan gitu, orang nongkrong anak muda langsung diserang, ditusuk dia. Terus tusukan kedua langsung dia wah gitu, ada ilmunya. Maklum karena dia punya jin Bapak Ibu. Jinnya itu saya pernah dialog dengan dia, berapa sih sebenarnya yang ikut kamu tuh siapa, saya bilang. Ular katanya, kayak ular ada buaya putih. Kalau ularnya itu sendiri berapa banyak, bilang 20-an ada nggak, lebih katanya, 20 lebih. Itu jinnya tinggal sama dia Bapak Ibu. Makanya kalau dia diajarin kungfu, nggak usah belajar, udah otomatis mau kungfu kek, mau silat kek, mau kuntau kek,
mau ilmu kanuragan, mau apa, sebentar. Karena ada jinnya, kemampuannya otomatis. Mau nguasain ilmu apa kek, itu orang mau nusuk lagi Bapak Ibu yang kedua kali, ditangkis, pisaunya nancap di paha ini, paha yang nusuk itu, yang mau bunuh itu teman saya itu. Nah itu masuk Polres, gimana mau nyalahin orang yang dia duluan nusuk tapi balik ke dia. Akhirnya teman saya yang postur tubuh sedang ini punya dana, kalau nggak salah saat itu 700, kalau nggak salah dia kasih aja itu untuk uang damai. Jadi itu nggak diproses karena damai, sudah berdamai. Yang salah kan yang nusuk tadi, untung nggak mati itu. Nah itu Bapak Ibu, saya ceritain ini sebelum sebelum kronologi saya disantet ya. Jadi dia itu punya ilmu kebal, sempat ngobrol-ngobrol juga ke saya, ngobrol-ngobrol ilmu kebal itu. Dia bilang ke saya, dia tuh kayak rantai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat rantai kayak gini kan, ada lubangnya kan di tengah ini, rantai-rantai kayak rantai kapal atau kayak rantai yang besar itu Bapak Ibu. Nah kayak gini, ada lubangnya. Nah kalau Bapak Ibu potong kayak gini, potong, nggak mempan, karena ada kayak pelindung, kayak di alam roh yang nggak kita lihat Bapak Ibu, di alam gaib itu. Nah kayak gini. Tapi kalau kita pisau Bapak Ibu, kita giniin, tusuk kayak gini, bisa masuk Bapak Ibu karena ada celahnya. Saya bilang gini tadi, itu teman saya cerita. Tapi teman saya ini semua udah ketutup rapat, dia bilang ke saya. Makanya sampai jarum Bapak Ibu ya, jarum patah di paha, di sini patah, dipukulin pakai jarum, nggak ada celah. Jadi dia bilang kalau orang yang ilmu kebal itu katanya, tapi banyak tatoannya, itu tingkat rendah itu ya Bapak Ibu. Saya selama berteman dengan dia, jadi ibaratnya itu dia mempengaruhi saya tidak terpengaruh, saya pengaruhi dia, dia tidak terpengaruh. Kami tetap teman baik Bapak Ibu saat itu ya, tetap teman baik. Kami juga tetap ngobrol baik. Saat dia mau ngajak saya ngobrol masalah agama, dia kan dari agama sebelah ya Bapak Ibu, sebelumnya dari agama animisme dinanisme ya, terus karena menikah ikut istrinya lalu masuk ke agama Islam ya, mohon maaf saya sebut. Jadi dia saat mengajak saya mau dialog agama, saya bilang juga ke dia, asal kita dialognya baik-baik, dia bilang jangan marah, jangan emosi ya gitu, kita ngomong dulu di depan. Jadi mulai ngobrol, tetap saya nggak bisa menerima ajaran dia dan dia tidak bisa menerima ajaran saya gitu. Dia pernah nawarin saya ilmu kebal Bapak Ibu, 3 kali saya ditawarin di SMS, diajak ngobrol 2 kali, saya nolak baik-baik. Kalau kita kan ngomong sama orang yang punya ilmu tuh nggak boleh kasar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngomong kasar sama mereka, ditantang kelahi Bapak Ibu. Ayo buktikan kamu kalau jagoan. Dia kayak teman saya ini ya Bapak Ibu, bukan dia dulu yang mukul, dia kan harus cari kesalahan kita dulu. Dia pancing emosi kita, terus kita duluan mukul dia, habis kita oleh dia Bapak Ibu. Kalau kita mukul duluan, habis kita, habis-habisan, di smackdown istilahnya tuh. Jangan. Jadi kita orang Kristen tidak pernah diajar untuk menyerang duluan, memukul duluan, tidak pernah. Malahan kita disuruh diserang harus kasih lagi, disuruh serang lagi, pukul sini kasih lagi sebelah, jangan membalas. Itu yang saya bilang tadi. Nah ini teman saya sampai dia sakit Bapak Ibu, pernah di rumah sakit, lalu karena dia setiap hari dicek darahnya, kan dia diabetes, hipertensi, karena mungkin minum-minuman itu juga sering dia minum minuman keras, mabuk-mabukan Bapak Ibu. Jadi ada kena ginjal juga. Nah, mabuk-mabukan karena setiap hari diambil darahnya untuk dicek di laboratorium, diperiksa berapa kandungan racunnya itu, kreatinin ureumnya sebutkan. Ini Pak, Bapak Ibu, jarum ini peot. Tahu nggak? Karena dia gini, pas orang itu permisi ya, perawatnya bilang, saya mau ambil darahnya dulu Bapak ya, ini bilang. Lalu dia ngomong sendiri, ngomong sama jinnya ini, wah kalau gini saya nggak ikhlas kayak gini, dia bilang. Dia gitu ngomong,
lalu ditusuk Bapak Ibu, tusuk jarum itu. Nih, jarum ini, jarum peot semua, dari yang kecil jarumnya, maksudnya kan perawat ngambil pakai jarum kecil supaya nggak terlalu sakit rasanya. Peot ngambil sampai jarum yang paling besar, peot semua. Jadi perawatnya bingung, telepon dokternya, wah Pak dokter, ini pasiennya kok nggak bisa masuk nih, gawat apa gimana dia. Jadi teman saya ini ketawa-ketawa Bapak Ibu, ketawa gini di balik ranjang itu, menyamping gitu. Aduh, saya bilang kacau teman saya. Tapi di situ Bapak Ibu, saya dapat banyak belajar dengan orang yang punya kuasa kegelapan itu Bapak Ibu. Tidak bisa diajak, kita tidak boleh sok-sok jagoan. Anda kalau ngomong kasar sama mereka, Anda bisa dihabisi Bapak Ibu. Hati-hati, saya tahu ini. Saya juga pernah ditawarin sama dia Bu ya, sebelum saya disantetnya saya ceritain dulu. Ditawarin, dia mau kasih lihat, mau lihat nggak ini teman saya, katanya ular sebesar pohon kelapa. Bapak Ibu, ular sebesar pohon kelapa itu sahabatnya di alam roh. Dia mau bukain mata saya supaya saya bisa lihat sahabatnya itu. Jadi saya bilang gini sama dia, ngapain saya sih melihat-lihat hal-hal yang kayak gitu, mendingan saya lihat yang nyata aja, saya bilang. Kalau lihat gitu untuk apa, nggak ada gunanya kan. Nah tapi saya bicara halus Bapak Ibu, bukan bicara kasar. Kita nggak bisa bicara kasar sama orang kayak gitu, nggak bisa. Kalau Anda bicara kasar, hati-hati, Anda bisa dihajar di tempat atau gimana, atau Anda disantet. Saya ngalamin disantet itu Bapak Ibu. Nah, ceritanya gini ya, saya disantet waktu 2017 itu. Pas lagi ngomong Bapak Ibu, WhatsApp ya, WhatsApp. Terus karena dia punya kemampuan dua alam ya Bapak Ibu, bisa melihat dua alam, dan dia bisa lepaskan rohnya ini keluar dari tubuhnya. Dia bisa terbang-terbang di teritorial sini ya, teritorialnya terbatas karena tidak bisa sampai lewat ke teritorial lain karena beda penguasa, harus ada izin. Nah di situ saya lagi chat WhatsApp dengan dia di tahun 2017, chat WhatsApp. Terus saya bilang ke dia, kalau kamu memang punya kemampuan dua alam, kan guyon loh, saya ngajak guyon, coba kamu lihat nabi junjunganmu itu di mana, terus nabinya Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu di mana, saya bilang. Lalu dia chat balas ke saya, aku ini katanya cuman bisa ke langit ketiga saja katanya, sampainya cuman langit ketiga, tapi mereka itu sudah di langit ketujuh katanya, nggak bisa saya menjangkau sampai sana. Oh deh, saya diamin aja. Tapi beberapa saat kemudian dia chat saya, mulutmu harimaumu katanya. Wih, tersinggung ini teman, saya bilang dalam hati saya, oh udah, saya minta maaf ya, saya bilang. Saya nggak ngerti masalahnya itu, hal-hal gaib kayak gitu kan saya nggak ngerti dua alam, makanya saya tanyain kamu, maksud saya gitu di dalam chat itu. Tapi rupanya beliau ini marah sama saya. Jadi kronologinya gini ya Bapak Ibu, saya pernah disantet dalam kondisi tidur dengan kondisi lagi sadar kayak gini, di alam tak sadar dengan di alam sadar. Saya ngalamin dua-dua ini Bapak Ibu, sudah ngalamin benar-benar. Jadi saat itu saya lagi baca Alkitab Bapak Ibu ya. Saat itu kan saya memang suka baca Alkitab. Sudah selesai baca Alkitab, sekarang saya doa pribadi nih, nutupin doa baca Alkitabnya. Doa pribadi, doa keluarga dan sebagainya, saya berdoa pribadi. Saat saya berdoa gini Bapak Ibu ya, saya berdoa, lalu teman saya itu saya lihat di alam roh, dia ngintip saya. Ini ada pohon besar Bapak Ibu ya, pohon besar kayak segede drum. Bapak Ibu ngerti lah drum itu, sebesar drum. Lalu dia ngintip saya gini, hehehe, ngintip saya gitu Bapak Ibu. Jadi saya berdoa gini kan, saya pikir mungkin saya nggak konsentrasi, mungkin ya udah saya berdoa aja lagi, doa yang benar. Saya tutup mata gini Bapak Ibu, doa.
tapi kok ada kayak gitu, aneh. Lalu mendadak dia kirim kuntilanak. Kuntilanak itu mendekat ke saya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti kuntilanak, kuntilanak itu yang bajunya putih kayak gini, semua putih ya, rambut panjang, muka putih, yang seram itu Bapak Ibu, yang serem itu, ganas gitu mah muka kuntilanak itu. Kalau Bapak itu dikirimin Bapak Ibu, saat saya berdoa gini dikirimin mendekat ke saya, jadi saya berdoa aja terus. Wah, saya pikir saya nggak konsentrasi mungkin berdoa, saya pikir berdoa saya, lalu ada suara tengking, tapi saya abaikan karena saya pikir saya nggak konsentrasi aja ini paling kayak gitu. Saya berdoa terus, nggak saya tengking, berdoa pergumulan hidup saya aja hari-hari dan keluarga. Nggak taunya Bapak Ibu, indera keenam saya itu mendadak timbul. Bapak Ibu kalau mengalami disantet, atau Bapak Ibu masuk aja deh ke rumah-rumah angker, Bapak Ibu akan timbul indera keenamnya. Bapak Ibu bisa merasakan. Yang saya rasakan pada saat itu ya Bapak Ibu, ibarat istilahnya kayak gini aja deh. Saya kasih logika ke Bapak Ibu. Pernah nonton film Spider-Man? Spider-Man nih Spider-Man lagi ngomong nih sama pacarnya di depan sini, berhadap-hadapan di meja makan ya. Terus Spider-Man ini kan nggak lihat di belakangnya itu loh, ada musuhnya lemparin mobil, mau nimbukin mereka dua itu biar mati gitu. Jadi Spider-Man ini lagi ngobrol sama itu pacarnya, lalu mobil itu ada insting keenamnya, dia tahu di belakang ada mobil, padahal dia nggak lihat di terjanginnya pacarnya itu, lalu salah, mobil itu nimpuk salah. Nah itu yang saya alamin Bapak Ibu, insting keenam saya mendadak timbul. Loh, saya bilang, kenapa ada kuntilanak? Langsung badan saya ini bengkak Bapak Ibu, kayak besar gitu. Kan sudah disuruh tadi tengking. Wah, kayak gitu, kayak gimana membengkak kayak gitu. Lalu saya tengking, dalam nama Yesus saya bilang. Saya buka mata saya, nggak ada. Lalu saya usir semua kuasa-kuasa jahat itu. Saya doa dalam nama Yesus. Saya tengking. Teman saya yang itu juga, teman saya yang berpostur tubuh sedang itu, saya bilang, saya tengking juga. Terus besok turun ke tempat kerja, saya perhatikan kok nggak turun ya beberapa hari ini, 1-2 hari nggak turun. Lalu saya ngobrol ke istri saya ceritain seperti saya cerita ke Bapak Ibu ini, saya ceritain ke istri saya. Nanti saya tanyain dia ya, kok bisa begitu, saya bilang ke dia. Jangan, dibilang istri saya, jangan ceritain, nanti kalian bisa kelahi, bisa bertengkar, bisa ribut, bisa pukul-pukulan, baku pukul. Ibaratnya kayak saya ya Bapak Ibu, saya masukin inilah pulpen ini ke tangan Bapak Ibu, saya santet Bapak Ibu, biar Bapak Ibu kapok misalnya. Saya nggak punya bukti loh, fotonya gimana, videonya gimana, lalu Anda nuduh dia. Jangan-jangan Anda kena bogem Bapak Ibu. Nah itu maksud istri saya itu. Nggak boleh saya nanya-nanya gitu, kan buktinya mana. Udah, saya diamin aja terus. Udah, saya ikhlas aja. Dari segi itu tadi saya sudah ceritakan Bapak Ibu ya, sampai dia bentrok dengan pemain debus. Nah itu belum saya ceritakan. Pemain debus ini nantang dia duel minum, mabuk-mabukan. Taruh minuman itu, jadi baru seberapa minum aja sudah mabuk itu yang pemain debus itu. Lalu dia keluarin ilmunya, mau hajar teman saya ini. Saya bilang tadi yang postur tubuh sedang berilmu itu, lalu mendadak ada ularnya itu. Saya bilang tadi ya, ularnya itu yang sebesar pohon kelapa itu. Sahabat-sahabatnya itu ngomong, gimana ini, saya hajar nggak? Dia bilang, terserah kalian, kalau kalian mau hajar aja dia, urusan kalian bukan urusan saya. Dihajar temannya itu, jin-jin itu ya, ular-ular itu ngajar itu orang pemain debus itu, muntah darah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya selamat Bapak Ibu, puji Tuhan, karena kasih Tuhan saja. Saya ngalamin loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya pernah bermimpi dikejar anjing, dikejar ular, apalagi ular emas. Saya pernah dikejar anjing tapi nggak dapat, tapi di alam itu saya lari, di alam roh atau di alam tak sadar itu terus dipatuk ular. Saya lanjut,
Terus saya dipatuk ular emas, pernah Bapak Ibu. Saya lari-lari, ternyata saya dapat sama ular lalu dipatuk. Tapi ular yang matuk saya itu kayak nggak kena Bapak Ibu, kayak ada kaca gitu. Saya mengalami Bapak Ibu, mengalami disantet beberapa kali di alam sadar maupun di alam tak sadar, atau di sebutannya lagi tidur diserang, di alam nyata lagi saya gini diserang. Saya ngalamin Bapak Ibu. Dan akhirnya teman saya ini juga, nah ternyata karena sakitnya itu semakin dia hipertensi, diabetes, jantung, lalu cairan masuk ke paru-parunya, dia itu sudah gagal ginjal kronis ya Bapak Ibu. Harusnya cuci darah, suruh dokter cuci darah, tapi dia nggak mau, dia medis nggak mau lagi cuci darah. Kalau yang medis-medis yang biasa-biasa dia mau katanya, tapi suruh cuci darah dia nggak mau. Lalu dia pakai minyak-minyak aja, minyak-minyak gaib, magic segala. Kakinya dulu waktu SMP katanya pernah patah Bapak Ibu, karena tabrakan lalu digosok-gosok minyak nyambung lagi, pakai minyak apa itu, minyak patah kayak itu, kaki tulangnya nyambung lagi. Akhirnya dia nggak pernah operasi, dia bilang apa ya, itu yang setahu saya, yang saya tangkap dari dia pernah ke dokter, terus kata dokter harus digipsum atau apa di berapa bulan gitu. Dia nggak mau berapa bulan, mending gosok minyak aja langsung sembuh. Itu magicnya sangat tinggi di daerah kami ya Bapak Ibu, tinggi sekali magic di sini. Akhirnya beliau itu juga meninggal, dan meninggalnya tidak wajar Bapak Ibu. Saya memprediksi meninggalnya karena bunuh diri. Entahkah dia minum minum apa itu, obat nyamuk, Roundup atau sejenisnya, racun-racun tikus atau apa, atau dia buka itunya, baju baju kebalnya itu ibaratnya tuh di alam roh itu, lalu dia potong dirinya, dia bunuh dirinya. Karena jin itu kan mau menyesatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak tonton kesaksian yang pihak-pihak lain, yang orang-orang yang bertobat itu, yang dari agama lain, yang peramal-peramal segala, itu sahabatnya juga sama Bapak Ibu, disuruh bunuh diri. Ini teman saya salah, teman saya ini bunuh diri dia. Saya prediksi dia bunuh diri, nggak mungkin kok langsung mati. Terus waktu ditutup kain itu ya, nggak boleh ada yang lihat, ditutup amat rapat. Masa kalau kita meninggal kan masih kita lihat. Lalu saya tanya-tanya dengan teman-teman yang dari agama sebelah, biasanya kalian kalau meninggal tuh nggak boleh dibuka lagi kah itunya, mayatnya nggak boleh dilihatin? Nggak boleh aja, mereka bilang. Boleh aja, biasanya ditutup kan segini, terus kayak kain kapan gitu. Nggak ditutup juga gitu, kayak teman saya itu ditutup. Jadi dia bunuh diri, saya prediksi saya, karena dia mungkin minum racun, atau dia potong lehernya, dia buka itunya, ilmunya, lalu dia potong lehernya. Menyedihkan Bapak Ibu itu. Nah, puncak dari kesaksian saya ini dimana saya istri saya waktu Mei 2018 Bapak Ibu meninggal karena dia hipertensi. Awalnya dari preeklamsi, kehamilan dengan tensi tinggi, akhirnya anak yang kedua preeklamsi, anak ketiga preeklamsi. Disuruh dokter kami jangan hamil dulu, tapi dokternya kok nggak apa itu menyarankan langsung steril aja gitu. Karena kondisi itu kan saya nggak tahu saat itu, kebobolan lagi. Akhirnya istri saya hamil lagi. Akibat dari hamil itu membuat semakin kronis, dan kami berobat juga ke dokter, tapi berobat istri saya tidak rutin Bapak Ibu. Makan obatnya tidak rutin, tidak seperti apa itu, makan obat setiap hari kayak gitu, kayak makan obatnya cuma gitu-gitu aja. Maklumlah kami di tempat kami masih terlalu tradisional, jadi percayanya dengan akar-akar, kayu-kayu, daun-daun dan sebagainya. Dan selama hampir 2-3 tahun masih percaya yang tradisional, tidak menunjukkan jalan yang baik, bahkan semakin kronis. Akhirnya kami pun sempat salah jalan Bapak Ibu. Saya ngaku Bapak Ibu, kami sampai 5 kali ke dukun Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ada yang bilang
di situ ada orang indigo, itu bahasa diperhalus Bapak Ibu, itu ada yang bisa nyembuhin di sana, itu ada orang pintar di sana, itu bisa ditotok di sana. Totok itu juga ada kuasa jahatnya Bapak Ibu, saya ngalamin. Dan ya itulah, karena juga mungkin dari istri saya, dimana mertua saya saat itu masih kepercayaan animisme dinamisme, istri saya pindah ikut saya agama Kristen karena saya gitu. Sebelumnya dia juga aliran animisme dinamisme, namun pengaruh dari pihak mertua juga cukup kuat ke dia sehingga dia percaya hal-hal kayak gitu lagi. Tapi beruntungnya saat dia di masa-masa kritis itu, kami sudah dekat dengan Tuhan, kira-kira 1,5 tahun itu Bapak Ibu, sudah dekat kami sama Tuhan, persekutuan, beribadah, berdoa. Jujur saya Bapak Ibu, saya jujur 1 tahun saya tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan istri saya, hampir 1 tahun. Saya juga baru menyadari sekarang, kok bisa ya saya sampai 1 tahun nggak pernah melakukan hubungan suami istri, nggak pernah berzina, maksudnya kepelacuran atau pergaulan bebas dan sebagainya, nggak pernah Bapak Ibu. Saya juga bingung, akhirnya saya menyadari terus menerus itu. Dalam kondisi kritis itu, saya ingat dulu waktu bapak saya meninggal, kami lagi asik makan, kami berdoa dulu ya, kami kelilingin bapak kami berdoa. Terus karena lapar jam siang makan, ibu saya ambilin makanan untuk bapak, mau disuapin, bapak saya sudah meninggal. Dari situ saya merasa trauma Bapak Ibu, bahwa kalau orang sudah dalam kondisi di persimpangan, sudah dalam kondisi yang kritis kayak gitu kan, kami sempat bawa ke IGD bapak ini, tapi diagnosa dokter itu salah. Oh, batuk biasa aja, padahal batuk itu karena dia stroke, jadi lendir ini sudah di ininya, di lehernya, bukan covid ya, zaman itu belum ada covid ya, lendir di leher ini, batuk terus, akhirnya dia meninggal. Saat ibu saya datang lagi bawa makanan, bapak sudah meninggal. Dari situ saya ada rasa trauma. Jadi setiap istri saya sakit Bapak Ibu, apalagi kondisinya dalam keadaan tidak sadar, saya tungguin Bapak Ibu. Bahkan saya duduk atau saya berdiri berjam-jam. Kalau nggak ada kursi di situ, saya berdiri berjam-jam. Bisa 1 jam saya mampu. Saat itu saya berdiri di istri saya berdoa untuk dia. Nah, saat kritis yang seperti saat ini sekarang, istri saya waktu kritis itu Mei 2018, saya selalu bisikan di telinganya, lebih baik kamu ikut Yesus, enak ikut Yesus, lebih baik ikut Yesus. Saya bisikin terus dia ke telinga dia sudah dalam persimpangan Bapak Ibu, karena dokter sudah bilang ke saya, ibu ini harapan hidupnya tipis. Saya mengerti pesan dokter, harapan hidupnya sudah tipis. Jadi saya bisikin terus, lebih baik kamu ikut Yesus, enak. Setan itu penipu, setan itu jahat, saya bilang. Enak ikut Yesus kamu, saya bilang. Saya doa, dia akan nyembuhin kamu, aku bilang. Sampai istri saya sudah bisu Bapak Ibu ya, gak bisa ngomong, jadi dia ngomong kayak gini, dia ranjang, ya gitu aja. Jadi saya lihatin, saya bilang ke dia, kamu gak bisa bicara lagi, suaramu gak timbul, saya bilang. Lebih baik kamu ikut Yesus saja, enak ikut Yesus, berdoalah di dalam hatimu, setan itu jahat, Yesus itu baik, ikutlah Yesus. Saya terus mendorong imannya Bapak Ibu, saya kuatkan dia terus. Sampai suatu saat di malam itu, kurang lebih sekitar jam 2 subuh ya, jam 2 subuh istri saya meninggal. Dan di situ saya terpukul Bapak Ibu, saya sedih. Saya pun berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan perlihatkan di mana istri saya bilang. Istri saya meninggal pada umur 34 tahun ya, pada Mei 2018 itu. Saya berdoa kepada Tuhan, di mana dia Tuhan, tolong perlihatkan aku, apakah dia di surga, tolong perlihatkan, aku bilang. Lalu Tuhan tahu mengapa Tuhan memberi saya mimpi Bapak Ibu. Saya mimpi ya, bukan melihat secara nyata gini, bukan mimpi. Saya menyadari kenapa Tuhan mau memperlihatkan itu. Pertama, mungkin saya pikir Bapak Ibu ya,
Karena Bapak Ibu pernah nggak dapat ayatnya, apabila satu jiwa diselamatkan, seluruh sorga berpesta. Nah itu, Tuhan berpesta karena istri saya masuk sorga. Kedua, karena saya menjaga hidup kudus, saya tidak pernah macam-macam selama saya menjadi pasangan suami istri dengan dia. Saya tidak pernah selingkuh, saya tidak pernah berzina. Saya kayak karena dekat dengan Tuhan, sering ikut kebaktian. Itu yang membuat saya bisa mematikan kedagingan saya, hidup berdasarkan roh saja. Saya selalu baca firman, Tuhan menolong saya. Nah di situ ya Bapak Ibu, akhirnya berjalanlah waktu, istri saya meninggal, dan saat saya berdoa, Tuhan perlihatkan kepada saya istri saya itu dalam mimpi saya, dimana yang pertama itu dia memperlihatkan istri saya itu sudah gemuk Bapak Ibu. Saat dia sakit itu ibaratnya ini tinggal tulang Bapak Ibu, daging ini tinggal tulang aja kelihatan, kurus kerempeng. Mungkin beratnya itu kira-kira kalau nggak 40 kilo, 35 kilo berat istri saya itu, dengan postur yang 156 cm itu. Nah dia tinggal tulang, kasihan sekali istri saya pada saat itu. Nah saat saya lihat mimpi, kok dia gemuk, kok dia sehat, proporsional gitu, maksudnya tubuhnya gemuk proporsional. Saya tetap berdoa kepada Tuhan terus, minta diperlihatkan istri saya itu di mana. Saya begitu berdoa sama Tuhan, diperlihatkan Tuhan lagi. Kedua, mimpinya dia lagi makan Bapak Ibu, lahap sekali makannya, lahap makannya. Nah di situ saya dapat hikmat, karena memang istri saya waktu dia sakit banyak pantangan Bapak Ibu. Gak boleh makan kelapa, gak boleh makan pisang, gak boleh minum air banyak, karena kan ginjalnya gak bisa berfungsi lagi, kencing aja gak bisa. Kalau minum kan airnya masuk ke paru-paru, ketumpuk airnya, gak bisa dikeluarin. Gak boleh tinggi natrium, gak boleh tinggi potasium dan sebagainya. Banyak pantangan makanan, kasihan dia. Makanya di dalam mimpi itu dia lagi lahap makan dengan tubuhnya yang gemuk proporsional dan cantik Bapak Ibu. Dia makan. Wah, tetap saya berdoa kepada Tuhan. Terus saya bergumul mimpi, minta kepada Tuhan, perlihatkan istri saya Tuhan, perlihatkan kepada saya dia itu udah di mana. Nah lalu mimpi saya yang ketiga ini puncaknya ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya, dia berdampingan dengan istri saya, berdampingan memperlihatkan dirinya kayak gini Bapak Ibu. Ini Yesus ya, ini istri saya, tinggi badan mereka dua ini kayak gini. Ini Tuhan Yesus, ini istri saya, tinggi Tuhan Yesusnya, dia tinggi. Lalu dia, kalau Bapak Ibu pernah baca di mana itu, di Yohanes 2 ayat 18 dan 19, waktu Tuhan Yesus memukul orang-orang yang berdagang di bait Tuhan tuh, di bait Allah. Lalu pemuka agama yaitu orang Farisi dan Saduki dan orang-orang Yahudi kalau nggak salah ya, minta tanya, apa tandanya kamu bisa memperlakukan kayak gini ya, maksudnya gitu kan. Terus Tuhan bilang, ini tandanya, rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali, kata Tuhan. Itu tanda yang Tuhan beri, maksudnya tubuhnya Tuhan ini, tubuhnya maksudnya bait Allah itu. Tapi nah itu Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Orang Yahudi itu menantang Yesus, minta tandanya mana. Saya nggak minta tanda loh Bapak Ibu, saya ketemu Tuhan Yesus itu nggak ada minta tanda. Tapi Tuhan Yesus, saya nggak minta tanda dari Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sendiri kasih tandanya ke saya Bapak Ibu. Dia kasih tanda, ada baju yang biasa dipakai anak saya, tulisannya prayer before eat, berdoa sebelum makan artinya. Jadi saat itu saya bangun, saya kaget, Tuhan Yesus menjumpai saya lihat istri saya Rensitati, almarhum istri saya Rensitati saat itu. Kaget saya. Lalu saya bingung, saya Bapak Ibu,
saya masih mikir 1 hari 2 hari baru saya nyadarin. Saya bongkar di lemari depan saya cari dan saya ingat prayer before eat, tanda itu saya cari Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, Tuhan kasih bukti, Tuhan kasih tanda yang bisa saya buktikan Bapak Ibu. Ini tanda dari Tuhan Bapak Ibu untuk saya nggak minta tanda loh Bapak Ibu, nggak minta tanda saya. Tuhan kasih bukti ini bahwa istri saya itu, almarhum istri saya sudah bahagia ikut Tuhan Yesus di surga. Jadi saya nggak perlu sedih lagi. Maunya Tuhan itu gitu sama maunya almarhum istri saya. Setelah saya terima baju anak saya ini Bapak Ibu yang biasa saya pakai, saya benar-benar hati saya lega sudah. Setelah itu saya nggak pernah lagi minta berdoa untuk melihat istri saya gimana sama Tuhan, nggak pernah lagi. Saya sudah tahu dia bahagia Bapak Ibu. Ini tandanya benar-benar Tuhan itu ajaib Bapak Ibu. Kalau Anda minta dengan kesungguhan hati Anda, Tuhan akan perlihatkan. Ingat, ada nas yang mengatakan orang suci akan melihat Tuhan, orang yang hatinya suci akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, hati Anda harus Anda jaga, harus suci hati Anda kalau Anda mau melihat Tuhan. Tapi Anda harus ingat juga, Tuhan berpesan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu harus Bapak Ibu pegang juga. Kalau Tuhan tidak menampakkan diri kepada Bapak Ibu, baik secara langsung atau melalui mimpi, tetaplah Bapak Ibu percaya. Pesan Tuhan kepada Thomas itu, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sebenarnya saya begitu Bapak Ibu, nggak perlu dikasih lihat sama Tuhan sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, Tuhan kasih lihat itu mungkin karena doa saya minta. Buat apa saat itu saya terpukul atas meninggalnya istri saya itu, terpukul 1 tahun 2 bulan setengah saya dampingin istri saya itu cuci darah Bapak Ibu, hemodialisa sebutannya. 1 tahun 2 bulan setengah akhirnya dia meninggal Bapak Ibu. Ya, itulah perjuangan saya. Udah habis-habisan saya berjuang. Dan saya berdoa lagi Bapak Ibu, hubungan dari ini semua tadi karena pengalaman saya di masa lalu yang baik, saya berdoa lagi, saya minta istri lagi sama Tuhan karena istri saya sudah meninggal. Saya minta istri, anak saya 3 saat itu ya. Pusing juga saya ngurusnya karena anak yang ini masih kecil-kecil, yang anak yang kedua dan ketiga ini anak saya ini udah besar, enak dia ngurus dirinya sendiri. Ini yang 2 ini susah, harus saya urusin. Jadi saya berdoa minta istri. Umur anak saya saat itu waktu istri saya meninggal tuh kira-kira 3 tahun dengan 2 tahun. Mereka jaraknya, sedangkan di anak yang pertama ini umurnya 7 tahun Bapak Ibu. Dari sini ke anak kedua 7 tahun jaraknya, jauh. Nah, di situ saya berdoa, saya minta diberi pengganti istri yang baik juga, istri yang seiman, berasal dari keluarga baik-baik, dia ya keluarga yang lumayan mapan lah, jangan terlalu susah-susah amat, orang yang gak usah terlalu pintar-pintar lah, saya bilang sama Tuhan, gak usah terlalu pintar-pintar, yang penting pandai ngurus rumah tangga, pandai masak, dia bisa cocok sama anak-anak saya. Kulitnya sawo, saya minta gitu ya Bapak Ibu. Dikasih Tuhan seperti yang saya minta, dikasih Tuhan. Satu juga saya minta yang satu suku Bapak Ibu, satu suku. Kenapa satu suku? Nanti kalau beda suku kan terlalu banyak gesekan juga Bapak Ibu. Beda suku, beda pandangan, beda pikiran, apalagi beda negara. Kalau Anda pasangan suami istri minta yang beda negara, orang asing, nanti banyak konfliknya karena terlalu banyak perbedaan itu loh. Hati-hati Bapak Ibu cari pasangan itu. Jangan sampai Anda terlalu banyak perbedaan, nanti akan menimbulkan banyak konflik. Nah, setelah itu ya itulah, setelah istri saya meninggal tuh 4 bulan kemudian Bapak Ibu ya, 4 bulan saya menikah lagi atas kasih Tuhan. Tuhan memberikan jalan, dibukakan, diperkenalkan oleh teman saya, teman sekerja saya dulu, dikenalin. Terus pasca kenalan, masa berpacaran itu kurang lebih 3 bulan setengah, masa-masa berpacaran jarak jauh pacarannya karena di lain kota, telepon-teleponan, ketemu sebentar aja lalu pulang lagi, telepon-teleponan lagi, lamanya telepon-teleponan.
Dan kayak apa tuh, setelah orang tua saya bertemu dengan orang tua dia, cocok aja Bapak Ibu. Saya main seluncuran itu loh. Main seluncuran, semua lancar, nggak ada hambatan halangan, mudah. Ya kami menikah. 4 bulan kemudian saya menikah. Semua berjalan lancar atas kasih Tuhan. Kami diberkati di gereja bersama pendeta. Setelah itu 2 tahun kemudian setelah pernikahan saya itu, 2 tahun Bapak Ibu, istri saya baru hamil. 2 tahun lama kami menunggu. Kami pun di situ, sejak itu saya berdoa supaya anak saya nanti lahir dengan sempurna, tidak ada cacat. Itu juga istri saya selamat. Memang yang kasus yang dialami hampir sama juga dengan seperti istri saya yang pertama dulu yang sudah meninggal. Istri saya mengalami hipertensi, terus placenta previa, di mana itu apa? Kayak ini ya, plasenta Bapak Ibu ya, plasenta, ini kepala bayinya. Ini mohon maaf ya, di bawah sini ya. Mohon maaf, itu vaginanya untuk dia keluar. Nah, dia keluar ini ketutup jalan ini sama plasenta Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dipaksa keluar gini, nanti anaknya ini mati, nggak bisa bernapas karena ketahan ini air ketuban pecah, kan dia nggak bisa bernapas, kemasukan air dan sebagainya, atau gimana saya nggak tahu. Ditambah lagi dengan hipertensi, solusi terbaik adalah sesar kata dokter. Ya udah, jalankan sesar, dan istri dan anak saya selamat semuanya, puji Tuhan. Di situ ini pengalaman hidup saya yang luar biasa Bapak Ibu yang saya alami. Jadi dari semua ini Bapak Ibu, saya mendapat 4 hikmat Bapak Ibu di dalam kehidupan saya. Saya rangkumkan dari semua kesimpulan saya ini. Hikmat logika, kan banyak orang bahas-bahas tuh. Nah, ngomong-ngomong logika, apalagi orang sebelah ngomong-ngomong logika, sok-sokan, sok pintar, sok-sok kayak S3. Yang tahu saya tahunya sih S cendol, S teler, bukan S3. Coba aja ditanyain balik kalau dia memang logika pintar, logika cerdas katanya. Manusia diciptakan dari tanah, gimana ceritanya? Ayo, jelasin pakai logika. Jangan nanya, kok Tuhan disalib, kok Tuhan Yesus disalib. Pakai logika Anda, cara berpikir Anda. Sekarang saya balikin ke Anda juga. Kok Tuhan bisa ciptain manusia pertama Adam itu pakai debu, pakai tanah? Nih, pipi ini bisa jadi tanah, gimana komposisinya, unsurnya, zat kimianya apa? Kuping ini loh, otak ini loh, rambut ini loh, tangan ini, tulang ini dari tanah itu loh, gimana? Terus dikasih napas lalu bisa hidup sama Tuhan. Anda yang suka ngomong-ngomong logika tentang Kristen, jelasin dulu dong. Penciptaan Adam yang pertama itu dari debu tanah itu gimana? Kalau Anda bisa jelasin, ya Anda jadi Tuhan aja sekalian. Disuruh tanyain dokter aja nggak tahu. Dokter yang pintar, obat aja hafal semua dia. Profesor aja tanyain, dari tanah ciptain manusia gimana? Nggak tahu. Ya itu kuasa Tuhan. Paling jawabannya gitu kan? Kuasa Tuhan. Ya itulah kemuliaan Tuhan. Makanya saya bilang, gak usah gunakan logika Anda untuk memahami Kristen, untuk memahami cara kerja Tuhan. Gak usah pakai logika Anda. Anda ngomong ke saya itu cuma bisanya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 kali 3 9. Itu logika. Sekarang ilmu Tuhan menembus ruang dan waktu. Bagaimana Anda bisa jawab? Ilmu Tuhan menembus ruang dan waktu. Gimana dia bilang itu langit jadi dengan perkataannya aja. Dia bilang langit jadi, bulan, bintang, matahari jadi untuk penanda hari, penanda tahun, penanda siang dan malam. Cuman ngomong doang. Jadi loh, jelasin secara logika. Kalau di sini Anda bisa jelasin secara logika, Anda jadi Tuhan aja sekalian. Kalau Anda nggak bisa jelasin, jangan paksakan cara pikir Anda dengan cara pikir Tuhan. Itu loh yang mau memahami Kristen yang sok-sok pintar dari agama sebelah. Maaf, agama sebelah kadang-kadang saya lihat sering sok-sokan gitu. Oh, mau bicara logika, jelasin dari tanah aja jadi manusia nggak bisa. Mohon maaf ya.
karena saya sering lihat perdebatan yang nggak berguna. Oke, dan saya juga mau tanya juga di Raja-Raja 19 ayat 35. Bagaimana malaikat bisa membunuh 185.000 orang tentara Asyur yang saat itu mengepung Yerusalem dalam pemerintahan Raja Hizkia. Ini Sanherib, ini Raja Asyur mengepung sudah. Mereka bilang, tuh tetangga sebelahmu sudah mati, tetangga sebelahmu sana udah mati, Tuhannya mana, dewanya mana, katanya. Sombong kan. Lalu kalian ini tinggal tunggu giliran aja. Nah kayak gitu, kurang lebihnya gitu. Coba baca di 2 Raja 19 ayat 35. Tapi datang malaikat Tuhan pada malam hari di perkemahan membunuh mereka. Anda jelasin loh di situ bagaimana alam tak sadar, alam yang tak kita lihat ini, alam gaib ini bisa masuk ke alam nyata lalu membunuh tentara Asyur itu, pemerintahan Raja Sanherib itu. Jadi orang Israel merdeka, kata orang Israel. Menang, kata orang Israel. Menang tanpa perang. Bagaimana yuk? Jelasin. Jangan ngomong-ngomong logika. Itu saya kasih logika ya untuk kita orang Kristen. Kita orang Kristen kadang-kadang mau aja jawabin orang sebelah itu, ditanyain gini mau aja jawabin. Mau dipancing-pancing mau gitu loh. Kasihan kan? Nah, di sini saya juga bersaksi Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu, saya bersaksi, saya bukan mencari dibenarkan secara logika manusia. Jadi Anda mau percaya, Anda mau enggak, terserah Anda. Itu urusan Anda. Dan ini pengalaman pribadi saya. Saya bersaksi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terserah saya nggak cari pembenaran siapapun. Ini hikmat logika untuk orang Kristen ya. Terus hikmat ilmu hitam Bapak Ibu ya, karena saya 16 tahun berteman dengan orang yang punya ilmu gaib, alam-alam gaib. Bapak Ibu kalau menyakiti hati orang lain atau lagi marah sama istri misalnya atau sama teman, terus Bapak Ibu nggak maafin dia lagi kesal nih, terus Bapak Ibu berpapasan dengan ada orang yang punya ilmu gaib, dua alam gitu, dia punya ilmu yang lumayan tinggi, dilihatnya Bapak Ibu saat Bapak Ibu lagi marah nih, Bapak Ibu terbuka ini loh, Roh Kudus hilang karena dia pergi, karena kita marah, Roh Kudus yang paling berharga itu hilang. Akhirnya orang ini mau hajar Anda, santet Anda, ampuni, cepat maafkan, jangan buka celah. Lebih baik juga misalnya kayak kita dialog itu, kalau dialog dengan orang yang berbeda agama tuh mendingan itu aja, tanya aja, kita tes rohnya seperti di gimana itu dia. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3, di 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 itu menguji roh Allah dan roh antikristus. Kalau dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, mendingan gak usah ngomong-ngomong, percuma Anda dialog gimana pun gak akan nyambung, bikin ribut aja, mendingan di-kick aja deh, udah keluar, itu urusan dia aja, kita cuma bicara aja. Nah, hati-hati loh, keluar malam juga harus hati-hati keluar malam kalau nggak ada kepentingan ya, jaga jarak, hati-hati. Saya juga sering membatasi diri setiap malam, saya nggak mau keluar malam lagi karena nggak ada kepentingan, karena malam itu dianggap setan tuh siang loh. Kalau siang itu dianggap setan malam, kita lihat siang ini kan, tapi setan memandang malam, makanya mereka aktivitas malam kurang. Tapi kalau malam kita malam, manusia duniawi kita ini malam lah, mereka siang, maka mereka aktivitas siang, mereka itu anggap siang itu banyak di malam hari itu kebalikannya setan di alam roh dengan alam nyata, kebalikan. Makanya saya himbau juga nggak perlu keluar malam kalau kita nggak perlu gitu ya. Saya juga dapat hikmat baptisan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu dan orang kritis, karena di dalam Alkitab sendiri Bapak Ibu bisa baca tidak ada melarang kita untuk baptis. Tapi di Matius 28 ayat 19 adalah apa kata Tuhan, jadikan seluruh bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu hikmat baptisan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di rumah sakit ada orang yang tidak beriman,
tidak beriman, tapi dia karena sudah dalam persimpangan, seperti kayak istri saya itu udah persimpangan, dia mau aja. Bapak Ibu tawarin mau dibaptis nggak? Mau katanya. Doain dia Bapak Ibu. Dalam nama Bapa, dalam nama Roh, dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Baptis dia pakai air mineral aja atau air dari dispenser. Baptisin dia Bapak Ibu. Doain dia, saya cabut dosamu dalam nama Yesus gitu. Karena kalau kita melakukan itu Bapak Ibu, selubungnya itu lepas loh. Jadi pengertian dia tentang Tuhan Yesus itu mudah dijelasin. Kita kasih pengertian gini ngerti. Kalau belum dibaptis dia akan bikin berdebat sama kita, ribut terus. Tapi kalau sudah dibaptis kita jelasin gampang Bapak Ibu. Itu hikmat baptisan. Lihat tuh Yohanes waktu dia jadi pembaptis dulu kan, dia teriak-teriak, siapa yang mau berilah dirimu dibaptis katanya. Jadi semua orang dengar dia lalu dibaptis. Nah ketika dia bilang Yesus akan datang, ada yang datang lebih besar dari dia, yaitu Tuhan Yesus, dia tetap merendah diri. Tuhan kenapa mau dibaptis sama Yohanes? Karena Yohanes rendah hati. Itulah kita juga perlu rendah hati, jangan sombong seperti raja-raja zaman dahulu, karena dia melihat, oh benteng-benteng saya kuat, besar, pasukan saya kuat, banyak. Itu raja-raja Israel dan Yehuda banyak jatuh juga di dalam perjanjian lama. Baca di Hakim-Hakim. Ya, Bapak Ibu harus hati-hati. Tentang kesehatan juga, tentang sakit penyakit, Bapak Ibu harus hati-hati ya. Baca tuh Matius 8 ayat 8 sampai 13, di mana di situ kita tidak boleh berhenti makan obat Bapak Ibu. Makan obat itu harus loh. Makan obat itu harus kalau Anda sakit. Anda jangan malah menghentikan makan obat, Anda bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Anda hentiin obatnya loh. Itu salah Bapak Ibu. Mana dasar Alkitabiahnya? Yang benar itu kayak wanita yang kena pendarahan 12 tahun. Asal ku jamah saja jubah Tuhan ini aku sembuh. Tapi ada pernyataan Tuhannya. Pernyataan Tuhannya apa? Karena imanmu engkau disembuhkan katanya. Itu ada pernyataan iman dari Tuhan. Pernyataan yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Pernyataan dari Tuhannya mana untuk Bapak Ibu? Kalau Tuhan belum menyatakan Bapak Ibu sembuh, tapi Bapak Ibu mengalami penyakit kronis, makanlah terus obatnya Bapak Ibu. Makan obat yang Bapak Ibu punya. Karena Bapak Ibu kalau makan obat itu ibaratnya bisa menahan umur Bapak Ibu itu bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu tidak makan obat, coba sebulan aja bisa meninggal. Jujur saya melihat ini, saya sudah mengalami hal-hal kayak gini. Coba juga lihat di Matius 9 ayat 22 itu. Orang-orang sakit itu harus ada pernyataan Tuhan. Yang kayak si tuli, kayak si buta. Jangan iman tanpa perbuatan adalah mati, Anda tidak mau berobat. Iman tanpa perbuatan adalah kosong, artinya Anda tidak mau berobat. Saya berdoa saja kepada Tuhan. Ini saya kasih logika gini Bapak Ibu. Kita berdoa supaya dunia tempat kita ini aman, rumah kita ini aman, sekitar kita. Tapi Anda tidak kunci pagar di sana loh, pagar rumah Anda. Nggak Anda gembok, pintu nggak Anda kunci, cuma Anda tutup, jendela Anda tutup saja, tidak Anda kunci. Terus nanti kalau maling masuk, Anda bilang, kan saya sudah berdoa sama Tuhan, kok maling tetap masuk juga, penjahat sudah masuk juga. Hati-hati Bapak Ibu, hikmat Anda dari mana? Ini hikmat sakit yang saya terima dari Tuhan. Harus Anda kunci pintunya, walaupun Anda berdoa minta aman, terhindar dari kejahatan, pencurian, terhindar dari maling. Pintu jendela harus dikunci. Begitu juga Tuhan ketika dicobai setan, waktu disuruh loncat dari bait Allah itu loh, loncat ke bawah. Kan Tuhan ada kuasanya. Yesus itu pasti disambut malaikatnya kalau dia jatuh. Dia nggak akan terantuk ke situ. Ada kan? Di apa tuh? Matius berapa tuh? Tuhan nggak mau loncat, nggak mau mencobai. Makanya kita yang sakit, misalnya Bapak Ibu sakit, jangan berhenti makan obatnya. Dasar ilmiahnya apa loh? Anda stopin obat karena iman, salah. Alkitabiah itu ada pernyataan Tuhan dulu. Kalau secara Alkitabiah Tuhan menyatakan diri Anda sembuh. Kayak si siapa itu yang pengawal itu, itu di sana katanya. Perintahkan saja engkau katakan sembuh, dia akan sembuh. Imanmu itu luar biasa kata Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Itu pernyataan Tuhan ada.
Sekarang Bapak Ibu mau stop makan obat tapi nggak ada pernyataan Tuhan untuk berhenti makan obat, Anda akan semakin kronis penyakit Anda. Yakin Bapak Ibu, semakin kronis. Hati-hati. Hikmat harus gunakan dengan benar. Kalau Anda sakit, makan obat, datangin dokter, pergi ke rumah sakit, ke IGD, ke rumah sakit, segera berobat. Hati-hati juga, banyak orang yang ngaku-ngaku bisa nyembuhin, orang-orang yang indigo dan sebagainya itu. Hati-hati, kami sudah benar-benar bertobat, kami pernah salah jalan Bapak Ibu. Orang yang Kristen KTP punya ilmu banyak Bapak Ibu. Hati-hati, kita bisa tersesat. Dari buahnya Anda melihat. Misalnya kayak saya perhatikan, kok dia sembahyang nggak pernah loh, ya, ibadah nggak pernah. Terus dia bisa lihat dari mangkok itu di air, di raja-raja bisa orang lihat di kota sana, oh tanahmu di sebelah sini di anu orang, dipakai ekskavator, terus sebelah sini aman, tapi di sini kayak digeser. Loh, masa dilihat dari air, dari gelas ini dia bisa lihat sana? Itu kan ilmu dari setan, bukan dari ilmu dari Tuhan. Nggak ada ilmu dari Tuhan kayak gitu. Hati-hati sama orang Kristen KTP. Banyak orang-orang indigo yang Kristen juga, Kristen KTP. Dukun-dukun, orang-orang pintar. Karena sekarang bahasa itu diperhalus. Bukan dukun lagi sebutannya, orang indigo. Kan halus bahasanya. Itu semakin licik. Setan itu pembunuh sejak di sorga, sejak di Taman Eden. Adam ditipu, Hawa ditipu. Dasar setan pembunuh, penipu setan itu. Yesus saja yang baik. Hati-hati. Dalam Bapak Ibu membaca Alkitab juga, pasti Bapak Ibu pernah mengalami seperti yang saya rasakan. Seperti misalnya saya baca Alkitab, terus terbersit mau main game. Bapak Ibu harus proklamirkan. Kayak Indonesia, kalau nggak ada diproklamirkan, kita nggak tahu sampai kapan kita terus dijajah kalau nggak diproklamirkan Indonesia merdeka. Proklamasi kami dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah itu kan, kalau kita nggak diproklamirkan kemarin kemerdekaan Indonesia, mungkin kita siapa lagi bangsa yang jajah kita nggak tahu. Gitu juga kita di hadapan Tuhan secara Alkitab. Saat Anda membaca Alkitab atau saat apapun ada terbesit pikiran-pikiran yang aneh, yang membingungkan, yang membimbangkan Anda, saya ajarin kayak gini Bapak Ibu ya. Kayak saya kasih contoh. Setan, bodoh kau, pergi sana kau pergi. Saya tunjuk yang di luar Bapak Ibu ya. Terus Tuhan Yesus baik, engkau Tuhan Yesus baik, engkau Tuhan Yesus pelindungku, setan itu penipu. Aku jadi musuh abadimu. Aku jadi anaknya Yesus, aku jadi pengikutnya Yesus. Seperti di Matius berapa itu? Saya lupa. Jadi aku akan jadi saudaramu laki-laki Tuhan Yesus. Aku menginginkan itu Tuhan Yesus. Nah begitu Bapak Ibu. Harus diproklamirkan. Misalnya kayak saya yang ngalamin waktu baca game. Baca Alkitab. Lalu mendadak mau main game katanya. Lalu saya proklamirkan. Game itu nggak penting saya bilang. Penting baca Alkitab. Terus ada lagi, karena saya sering baca Alkitab Bapak Ibu, timbul terbersih pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Mana lebih penting saya bilang? Saya ngomong sendiri ya Bapak Ibu. Baca Alkitab tiap hari atau baca mantra setan tiap hari? Pilih. Mau baca mantra setan tiap hari atau baca Alkitab? Saya pilih baca Alkitab dong. Saya bilang gitu. Sana kamu pergi setan. Bodoh kamu, tolol. Musuh Tuhan kau. Saya musuhmu abadi. Gitu Bapak Ibu ya, proklamirkan. Kadang Anda baca Alkitab, ada terbersit ingin nonton berita. Bilang aja, berita nggak penting, ini lebih penting daripada berita. Itu banyak ya Bapak Ibu ya, saya kasih contoh aja. Anda untuk mengatasi segala pikiran-pikiran jahat di dalam diri kita ini loh. Pikiran-pikiran jahat, Anda harus proklamirkan. Yesus baik, setan bodoh, tolol kalau setan. Nah gitu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Apabila ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Biar semua kesaksian yang sudah saya sampaikan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dituntun dalam kebenaran Tuhan Yesus. Saya sendiri juga ditolong Tuhan Yesus agar semakin kokoh, setia sampai akhir. Belajar hidup rendah hati, jangan sombong seperti raja-raja zaman dahulu sehingga jatuh. Lihat seperti Ronald yang kena COVID-19 itu. Dia menyatakan kepada Tuhan, saat Tuhan bilang ke dia, jangan sombong katanya. Itu pesannya kepada Ronald yang kena COVID-19, jangan sombong.
Itu pesan Tuhan, ingat itu. Saya ingat pesan Tuhan itu karena raja-raja zaman dahulu di perjanjian lama jatuh karena sombong. Raja Saul dipilih Tuhan jatuh karena sombong. Murid-murid Yesus karena disuruh Tuhan Yesus berdoa 3 kali malah tidur aja. Akhirnya mereka jatuh ke pencobaan. Semuanya pada lari, tunggang langgang, ketakutan, menyangkal Yesus dan sebagainya. Itu dipilih Tuhan Yesus loh, murid-murid pada lari ketakutan, apalagi kita. Makanya kita belajar rendah hati, tidak sombong. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semua. Selamat kita di bumi, selamat kita di sorga. Sampai bertemu di sorga, di kerajaan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, sempurnanya anugerahmu selama-lamanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi